Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 16 saham ini membuat kamu rugi sampai 87%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Video ini merupakan kebalikan dari video sebelumnya dengan judul 18 saham ini membuat portofolio tumbuh sampai 394%. Jika sebelumnya kita sudah membahas beberapa saham yang memberikan keuntungan sampai 394% jika disimpan selama 3 tahun, sekarang kita akan membahas beberapa saham yang membuat portofoliomu rugi sampai 87%, bahkan setelah disimpan 3 tahun. Nah, saham apa sajakah itu? Mari kita simak pembahasan selengkapnya. Oh iya, saya mau mengingatkan bahwa pembahasan materi di video ini hanya mengacu pada harga saham di awal tahun 2018 dan dibandingkan dengan harga di awal tahun 2021. Untuk itu, saya tidak mengatakan bahwa saham yang akan disebutkan itu jelek atau tidak layak investasi, karena di sini saya hanya membandingkan dari sisi harga. Dan bisa saja kan jika kamu beli sahamnya, kamu tetap mendapat profit. Untuk itu, jadikan video ini sebagai tambahan informasi saja, dan bukan sebagai kesimpulan bagus tidaknya saham itu. Pertama, PT HM Sampurna atau HMSP. Harga saham HMSP di awal tahun 2018 adalah 4.750. 3 tahun kemudian, harga sahamnya turun menjadi 1.520 di awal tahun 2021. Itu artinya, terjadi penurunan sebanyak 68% selama 3 tahun terakhir. Atau jika dibagi rata, kerugian di saham ini sekitar 22,6% per tahun. Kedua, PT Perusahaan Gas Negara atau Pegas. Harga saham Pegas di awal tahun 2018 adalah 1.750. 3 tahun kemudian, harga sahamnya turun menjadi 1.730 di awal tahun 2021. Itu artinya, terjadi penurunan sebanyak 1,14% selama 3 tahun terakhir. Atau jika dibagi rata, kerugian di saham ini sekitar 0,38% per tahun. Saham ketiga, PT Astra Agro Lestari atau AALI. Harga saham AALI di awal tahun 2018 adalah 13.200. 3 tahun kemudian, harga sahamnya turun menjadi 12.100 di awal tahun 2021. Itu artinya, terjadi penurunan sebanyak 8,33% dalam 3 tahun terakhir. Atau jika dibagi rata, kerugian di saham ini sekitar 2,77% per tahun. Saham keempat, PT Hotel Mandarin Regency atau HOME. Harga saham HOME di awal tahun 2018 adalah Rp97. 3 tahun kemudian, harga sahamnya turun menjadi Rp50 di awal tahun 2021. Itu artinya, terjadi penurunan sebanyak 48,45% dalam 3 tahun terakhir. Atau jika dibagi rata, kerugian di saham ini sekitar 16,15% per tahun. Saham kelima, PT Trade Alam Mineral atau TRAM. Harga saham TRAM di awal tahun 2018 adalah Rp198. 3 tahun kemudian, harga sahamnya turun menjadi Rp50 di awal tahun 2021. Itu artinya, terjadi penurunan sebanyak 74,74% dalam 3 tahun terakhir. Atau jika dibagi rata, kerugian saham ini sekitar 24,91% per tahun. Saham keenam, PT Rimo International Lestari atau Rimo. Harga saham Rimo di awal tahun 2018 adalah Rp160. 3 tahun kemudian, harga sahamnya turun menjadi Rp50 di awal tahun 2021. Itu artinya, terjadi penurunan sebanyak 68,75% dalam 3 tahun terakhir. Atau jika dibagi rata, kerugian saham ini sekitar 22,91% per tahun. Saham ketujuh, PT Lipo Karawaci atau LPKR. Harga saham LPKR di awal tahun 2018 adalah Rp389. 3 tahun kemudian, harga sahamnya turun menjadi Rp230 di awal tahun 2021. Itu artinya, terjadi penurunan sebanyak 40,87% dalam 3 tahun terakhir. Atau jika dibagi rata, kerugian saham ini sekitar 13,62% per tahun. Saham ke-8, PT Matahari Department Store atau LPPF. Harga saham LPPF di awal tahun 2018 adalah Rp10.575. 3 tahun kemudian, harga sahamnya turun menjadi Rp1.320 di awal tahun 2021. Itu artinya, terjadi penurunan sebanyak 87,51% dalam 3 tahun terakhir. Atau jika dibagi rata, kerugian saham ini sekitar 29,17% per tahun. Saham ke-9, PT Lipo Cikarang atau LPCK. Harga saham LPCK di awal tahun 2018
adalah Rp3.014. 3 tahun kemudian, harga sahamnya turun menjadi Rp1.460 di awal tahun 2021. Itu artinya terjadi penurunan sebanyak 51,55% dalam 3 tahun terakhir. Atau jika dibagi rata, kerugian di saham ini sekitar 17,18% per tahun. Saham ke-10, PT Kresna Graha Investama atau KREN. Harga saham KREN di awal tahun 2018 adalah Rp530. 3 tahun kemudian, harga sahamnya turun menjadi Rp86 di awal tahun 2021. Itu artinya, terjadi penurunan sebanyak 83,77% dalam 3 tahun terakhir. Atau jika dibagi rata, kerugian saham ini sekitar 27,92% per tahun. Saham ke-11, PT Mas Murni Indonesia atau MAMI. Harga saham MAMI di awal tahun 2018 adalah Rp78. 3 tahun kemudian, harga sahamnya turun menjadi Rp50 di awal tahun 2021. Itu artinya, terjadi penurunan sebanyak 35,89% dalam 3 tahun terakhir. Atau jika dibagi rata, kerugian saham ini sekitar 11,96% per tahun. Saham ke-12, PT Hanson International atau MYRX. Harga saham MYRX di awal tahun 2018 adalah Rp112. 3 tahun kemudian, harga sahamnya turun menjadi Rp50 di awal tahun 2021. Itu artinya, terjadi penurunan sebanyak 55,35% dalam 3 tahun terakhir. Atau jika dibagi rata, kerugian saham ini sekitar 18,45% per tahun. Saham ke-13, PT Kapuas Prima Coal atau Zinc. Harga saham Zinc di awal tahun 2018 adalah Rp295. 3 tahun kemudian, harga sahamnya turun menjadi Rp208 di awal tahun 2021. Itu artinya, terjadi penurunan sebanyak 29,49% dalam 3 tahun terakhir. Atau jika dibagi rata, kerugian di saham ini sekitar 9,83% per tahun. Saham ke-14, PT Alam Sutra atau ASRI. Harga saham ASRI di awal tahun 2018 adalah Rp350. 3 tahun kemudian, harga sahamnya turun menjadi Rp258 di awal tahun 2021. Itu artinya, terjadi penurunan sebanyak 26,28% dalam 3 tahun terakhir. Atau jika dibagi rata, kerugian saham ini sekitar 8,76% per tahun. Saham ke-15, PT Agung Podomoro atau APLN. Harga saham APLN di tahun 2018 adalah Rp216. 3 tahun kemudian, harga sahamnya turun menjadi Rp202 di awal tahun 2021. Itu artinya, terjadi penurunan sebanyak 6,48% dalam 3 tahun terakhir. Atau jika dibagi rata, kerugian di saham ini sekitar 2,16% per tahun. Saham ke-16, PT Visi Media Asia atau Viva. Harga saham Viva di awal tahun 2018 adalah Rp320. 3 tahun kemudian, harga sahamnya turun menjadi Rp51 di awal tahun 2021. Itu artinya, terjadi penurunan sebanyak 84,06% dalam 3 tahun terakhir. Atau jika dibagi rata, kerugian di saham ini sekitar 28,02% per tahun. Demikianlah informasi pada video ini, semoga bisa memberikan pemahaman kepada kamu semua. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur manajemen dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate. Memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan Analyze Report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Thank you.